Oke teman-teman, balik lagi dengan channel SCD. Kali ini kita akan mereview HP yang kemarin sudah di unboxing, yaitu Samsung S20 Plus. Memang sih banyak sekali masalah-masalah yang timbul di varian S20 ini, baik itu S20, S20 Plus atau S20 Ultra. Namun untuk masalah kualitas layar Samsung ini emang paling terbaik lah teman-teman ya, karena dia memiliki teknologi yang dinamakan Dynamic Super AMOLED itu. Kalau kalian dipakai buat nonton atau streaming YouTube atau Netflix sekalipun, Samsung S20 ini akan memberikan hasil layar yang paling terbaik teman-teman. Untuk segi desain body, di sini Samsung S20 itu menggunakan bahan kaca untuk belakangnya dan metal untuk samping-sampingnya ini teman-teman. Jadi feel flagshipnya itu kerasa teman-teman ya. Cuman yang agak disayangkan itu seri S20 itu dia menggunakan desain yang sama persis dengan seri A nya teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan head to head atau berdekatan seperti itu, dia akan terlihat sama gitu. Kemudian untuk masalah performa, Samsung S20 versi Indonesia itu menggunakan Exynos 990, dimana walaupun Exynos 990 ini kalah terkenal dengan Snapdragon, tapi performanya wajib kita acungi jempol teman-teman. Untuk performa, Samsung di Indonesia yang resmi itu menggunakan Exynos 990. Walaupun namanya kalah bersaing dengan seri Snapdragon, tapi performa dari si Exynos 990 itu cukup mumpuni teman-teman. Jika dites menggunakan benchmark, dia bisa mendapatkan skor yang cukup tinggi teman-teman, jika dibandingkan dengan mid-range tahun ini itu teman-teman. Tapi hasil ini juga berbeda tentunya teman-teman, tergantung dari segi RAM, dan Samsung yang saya pegang ini menggunakan RAM 8GB. Tapi dengan RAM segitu di tahun ini, RAM dengan kapasitas 8GB itu bisa dikategorikan cukup ya untuk kebutuhan sekedar sosial media, workflow yang cukup ringan, bahkan sekedar bermain game pun masih ya bisa dikatakan oke lah. Untuk performa bermain game, akhir-akhir ini saya lagi suka bermain Mobile Legends ya teman-teman. Untuk grafis yang didapatkan S20 ini, jika bermain Mobile Legends, dia bisa mendapatkan frame rate tinggi dan grafisnya di high teman-teman. Dan untuk baterai sendiri memang sih untuk seri Exynos 990 ini dia terasa panas jika kita bermain game, dan baterainya pun bisa dikatakan irit enggak dan boros juga enggak, jadi ya sedang-sedang aja gitu teman-teman. Kemudian untuk sektor kamera, Samsung S20 ini menggunakan resolusi 12 megapiksel f1.8 untuk kamera utamanya, dan untuk hasilnya masih oke banget di tahun 2023 ini jika dibandingkan dengan HP-HP mid-range tahun ini. Hasil kamera utama Samsung S20 ini masih tajam dan warnanya pun khas Samsung banget, yang natural dan gak lebay. Pokoknya cukup enak lah jika lihat hasil-hasil kamera dari si Samsung S20 ini. Kemudian untuk hasil kamera ultrawide-nya pun masih oke, dengan resolusi yang sama dengan kamera utama, yaitu 12 megapiksel dengan bukaan f2.2. Hasil ultrawide-nya pun tajam, kemudian warnanya masih enak lah, gak kalah dibanding dengan kamera utamanya itu. Untuk hasil video, kita lihat hasilnya berikut ini.
Halo teman-teman, ini rekaman video Samsung S20 Plus Full HD 60 fps. Oke, kayaknya stabil ya. Oke, kita lihat nanti di hasil videonya. Ini Full HD 60 fps. Halo teman-teman, ini perekaman 4K 30 fps sepertinya masih stabil ya. Ini perekaman 4K 30 fps teman-teman. Oke, ini perekaman 4K 60 fps sepertinya stabilisasinya masih berjalan dengan baik ya. Kalau di layar sih masih bagus teman-teman ya. Oke, ini 4K 60 fps. Ini 8K 24 fps, cuman stabilisasinya mati nih teman-teman. Bisa kelihatan dari layar juga agak stabil. Ini 8K 24 fps. Oke, dan ini untuk hasil video selfie-nya di resolusi Full HD 30 fps. Oke, seperti ini. Selfie 30 fps di Full HD. Oke, kalau ini untuk video selfie Full HD 60 fps masih stabil ya teman-teman, masih stabil, masih bagus, dan gambarnya juga bagus sih. Oke, ini selfie di resolusi 4K 60 fps masih bagus teman-teman ya, dan 30 fps juga bisa teman-teman, dan hasilnya masih sama bagus juga. Oke teman-teman, itu dia review singkat dari Samsung S20 Plus di tahun 2023. Menurut saya sih di harga 2 jutaan dengan performa yang diberikan, kemudian hasil kameranya yang bisa dikatakan terbaik lah untuk flagship Samsung ini, dan kualitas layar Samsung yang nggak usah ditanyakan lagi ya teman-teman, pastinya bisa memanjakan mata kita. Kalian bisa mempertimbangkan nih jika akan membeli HP di tahun 2023 ini dengan budget 2 jutaan ya, dengan catatan yang masih oke, mulus dan normal, karena di unit yang saya gunakan ini ada minus di garis pinggirnya ini ya. Walaupun sedikit mengganggu, tapi ya cukup oke lah jika kita gunakan sehari-hari. Jadi mungkin segitu aja untuk review singkat dari S20 ini. Mohon maaf jika reviewnya ini kurang detail ya teman-teman, karena di sini saya juga masih pemula dalam hal review barang-barang gadget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.